Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Metode Numerik jurusan Teknik Informatika Universitas Maluku Saleh. Pembuatan video ini bertujuan sebagai video edukasi pembelajaran tentang metode tabel. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Saya akan menjelaskan tentang metode tabel. Metode tabel adalah salah satu metode dalam metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan. Prinsip dari tabel ini adalah memasukkan nilai X antara batas tertentu atau batas atas dan batas bawah ke dalam suatu fungsi. Jika nilai fungsi f(x) mendekati nilai 0, maka nilai X itulah yang dianggap sebagai akar persamaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep metode tabel. Suatu rank X sama dengan A, B mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil daripada 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Untuk grafik pertama, karena FA kali FB lebih kecil daripada 0, maka pada rank X sama dengan A, B terdapat akar. Untuk grafik kedua, karena FA kali FB lebih besar daripada 0, maka pada rank X sama dengan A, B tidak terdapat akar. Selanjutnya, metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel X, di mana intervalnya dimulai dari 0 sampai N, yang mana X0 bernilai konstanta A, begitu pula seterusnya hingga mencapai Xn sama dengan konstanta B. Untuk tabel Fx diperoleh daripada inputan dari nilai X sebanyak interval pada fungsi Fx. Materi selanjutnya adalah algoritma metode tabel. Langkah-langkah penyelesaian dari algoritma metode tabel adalah: yang pertama, definisikan fungsi fx. Kemudian, tentukan ring untuk batas atas dan batas bawah. Lalu tentukan jumlah pembagian n sesuai dengan data yang diinginkan. Kemudian, hitung step pembagi H, di mana H adalah batas atas kurang batas bawah per n. Dalam metode tabel, I dimulai dari 0 sampai dengan N. Kemudian dicari nilai K dengan ketentuan, bila Fxk sama dengan 0, maka Xk adalah penyelesaian. Namun, bila Fxk kali Fxk tambah 1 lebih kecil dari 0, maka bila Fxk lebih kecil dari Fxk tambah 1, maka Xk adalah penyelesaian. Bila tidak, Xk tambah 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara Xk dan Xk tambah 1. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan contoh soal daripada metode tabel. Contohnya adalah selesaikan persamaan dari X tambah eksponen X sama dengan 0 dengan ringnya X tambah X sama dengan min 1,0, dan untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, ring X sama dengan min 1,0 dibagi menjadi 10 bagian sehingga diperoleh tabel seperti ini. Tabel ini didapat dari algoritma ataupun langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah definisikan fungsinya. Fungsi fx sama dengan x tambah eksponen x, dan kemudian tentukan batas bawah dan batas atasnya yang didapat daripada ring x-nya, yang mana batas bawahnya adalah min 1 dan kemudian batas atasnya adalah 0. Kemudian tentukan nilai daripada H. H didapat daripada batas atas dikurangi dengan batas bawah, dan kemudian dibagi dengan N-nya. Didapatlah nilai H-nya 0,1. Setelah itu, buatlah tabel, yang mana ada 3 tabel. Yang pertama adalah I dalam bentuk intervalnya, dimulai dari 0 sampai dengan N-nya. N-nya adalah 10, dan kemudian nilai X dimulai dari 1, min 1, batas bawahnya, dan untuk X selanjutnya, sampai dengan interval ke-10, didapat daripada nilai batas bawah, min 1, kemudian ditambah dengan intervalnya, yang mana intervalnya tersebut kemudian dikalikan dengan H, nilai H, sehingga diperoleh min 0,9, dan ke bawahnya lanjut seperti itu, sehingga didapatkan batas atasnya 0 pada interval ke-10. Dan untuk nilai fx-nya didapatkan daripada inputan fungsi x pada
penginputan X pada fungsi fx, sehingga diperoleh nilainya pada X min 1, nilai fx-nya adalah min 0,632121 sampai dengan penghitungannya pada interval ke-10, di mana X adalah 0, dan dengan ketika diinput fx-nya 0, didapatkan hasilnya adalah 1. Dan dari tabel tersebut, diperoleh penyelesaiannya berada di antara interval min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai fx-nya masing-masing min 0,0512 dan 0,1065, sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya berada di X sama dengan min 0,6, yang mana fx-nya terdekat dengan 0 atau batas atasnya. Mengapa penyelesaiannya berada pada min 0,6? Karena pada min 0,6 nilai hasil fx-nya adalah yang paling mendekati terhadap 0. Kemudian, apabila pada ring X sama dengan min 0,6 dan min 0,5, yang kemudian dibagi lagi menjadi 10 bagian, akan diperoleh fx terdekatnya dengan 0 pada X sama dengan min 0,57 dengan fx-nya min 0,00447. Dan contoh permasalahan apabila dilihat dari bentuk kurvanya, dapat dilihat bahwa hasilnya adalah dalam bentuk garis di atas pada titik Y min 0,06 dan pada titik X-nya min 0,5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode tabel di aplikasi MATLAB. Di sini sudah ada cara-cara untuk mencari metode tabel di aplikasi MATLAB tersebut. Di sini ada CLC yaitu untuk menghapus perintah sebelumnya. Kemudian sini ada clear yaitu untuk menghapus variabel sebelumnya. Langsung saja kita cari cara untuk memasukkan bentuk fx-nya, yaitu dengan cara XA sama dengan input yaitu untuk menginput XA-nya ini yaitu untuk menginput masukkan batas bawah, dan XB ini untuk menginput batas atas, dan N ini untuk menginput N pembagi. Nah, setelah kita selesaikan cara untuk masukkan fungsi fx-nya, kita buat proses dalam pembagian interval nilai sebanyak N. Di sini ada X dan space, XA, XB, dan N. Kemudian Fprint yaitu untuk menampilkan hasil nilai, dan sini ada persen 3F ini untuk menampilkan nilai sebanyak 3 digit angka. Nah, sini kemudian ada untuk mencari tantangan nilai fx, yaitu fx sama dengan input itu untuk masukkan nilai fx. Kemudian di sini ada lagi fprint persen 3F per N dan fx. Baik, langsung saja kita cari contoh soal yang ada di PP tersebut. Di sini ada contoh soal yaitu X tambah E pangkat X sama dengan 0 dengan rank X sama dengan min 1,0. Nah, di sini min 1-nya ini kita jadikan sebagai batas bawah dan 0 ini sebagai batas atas. Langsung saja kita masukkan ke MATLAB-nya. Batas bawah yaitu min 1, kemudian batas atas yaitu 0, dan pembaginya itu yaitu 10. Sini sudah dapat rantangan nilai X-nya dengan N pembagi. Kemudian kita masukkan fungsi fx-nya yaitu X ditambah eksponen X. Di sini sudah dapat nilai fx-nya. Kemudian kita cari nilai yang berlawanan tanda itu untuk sebagai acuan untuk mengambil nilai dari X-nya, yaitu pada baris keempat dan 5, yaitu min 0,153250 dan 0,11818. Sini dia terletak pada baris keempat dan 5, kemudian yang kita ambil adalah di rantangan nilai X-nya, yaitu pada baris keempat dan 5. Nah, di sini kita kopikan dulu. Kemudian kita cari lagi nilai yang lebih, supaya nilai yang
lebih akurat, yang lebih mendekati dengan 0. Nah, sini masukkan batas bawah X-nya, yaitu kita masukkan nilai yang sudah kita copy tadi, yaitu min 0,6667. Kemudian batas atasnya yaitu min 0,556. Kemudian n pembaginya kita buat 10. Nah, sudah dapat rentangan nilai X dengan n pembaginya. Kemudian kita masukkan fungsi fx-nya, yaitu sama dengan yang tadi, yaitu X ditambah eksponen X. Di sini sudah dapat, tapi tanda yang berlawanan tanda itu sudah berubah posisinya, yaitu di min 0,00118 dan 0,018197. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat dari hasil yang ada di sini secara materinya, berarti hasil di antara rentangan nilai 0, dinilai min 0,6 dan min 0,5. Kelemahan daripada metode tabel. Metode ini sangat lemah, artinya metode ini memiliki keakuratan yang sangat kurang dan sangat sulit untuk mendapatkan nilai error yang kecil. Metode ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, ini sering tidak digunakan dalam mencari akar penyelesaian persamaan non-linier. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Nilai daripada N adalah bebas, tidak hanya harus N sama dengan 10. Nilai dalam soal tergantung dari keinginan dalam perhitungan untuk mendapat penyelesaian, boleh 5, 8, 9, dan seterusnya. Nilai N digunakan sebagai iterasi perhitungan. Karena kemudahannya metode ini memiliki kekurangan yang kurang detail dan terdapat perbedaan yang lumayan signifikan dalam perhitungannya. Contohnya, nilai perhitungan secara manual dan secara komputerisasi program menggunakan MATLAB. Kelebihan dari metode tabel adalah memiliki algoritma penyelesaian yang mudah dan sederhana. Langkah-langkah penyelesaiannya mudah dikerjakan dan dipahami. Kode pemrogramannya mudah dibuat. Rank dalam soal tidaklah tertutup. Harus selalu dengan nilai misalkan min 1,0, melainkan bisa mengambil angka atau nominal lain untuk rank tersebut, yang artinya nilai untuk rank bisa diubah. Suatu rank X sama dengan A, B mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil daripada 0. Untuk menentukan nilai akar persamaannya, bila fxk lebih kecil daripada fxk tambah 1, maka xk adalah penyelesaian. Bila tidak, xk tambah 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk tambah 1. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa nilai X sama dengan min 6 dengan Fx sama dengan min 0,0512 dan X sama dengan min 0 dan 5 dengan Fx sama dengan 0,1065, di mana fungsi ini memenuhi persyaratan bahwa Fa kali Fb lebih kecil daripada 0 dan penyelesaiannya berada pada X sama dengan min 0 dan 6. Karena nilai fx-nya lebih mendekati 0. Dan apabila dijabarkan kembali dengan rank X sama dengan min 0,6 dan min 0,5 dan N sama dengan 10, maka penyelesaiannya berada pada X sama dengan min 0,57 dengan fx min 0,00447 yang lebih mendekati 0.